Selamat siang. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional, Ibu Lucy Tania Rizky, SIP MA. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Rangga Putra Hernanda dengan NPM 5211611024. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 1 saya dan juga untuk mengedukasi teman-teman atau penonton-penonton di sini dengan judul atau tema akan saya bawakan, yaitu Sejarah dan Perkembangan Ilmu Hubungan Internasional. Baik, alasan saya mengambil judul ini adalah karena menurut saya pribadi, dalam kita untuk mempelajari suatu hal, ada baiknya kita mengetahui dahulu sejarah dan perkembangan ilmu tersebut. Nah, mungkin teman-teman di sini ada penonton-penonton di sini kurang tahu atau belum tahu asal mula studi hubungan internasional ini berlangsung, di mana awal mulanya, seperti apa untuk menjadi hubungan internasional ini, dan bagaimana prosesnya hingga disahkannya sebagai ilmu yang formal seperti sekarang ini. Baik, akan kita ulas semuanya di sini bersama saya. Baik, asal mula studi hubungan internasional dapat ditelusuri jauh ke belakang pada masa pramodern, di mana kajian-kajian yang dapat dimasukkan dalam kategori studi hubungan internasional berada dalam lingkup ilmu strategi militer, karya sejarawan Yunani kuno, Thucydides dengan judulnya The History of the Peloponnesian War, dan juga karya Sun Tzu dengan judul The Art of War, merupakan dua bilah contoh klasik dari kajian studi hubungan internasional pada zaman pramodern. Selanjutnya, pada perkembangan selanjutnya, kajian studi hubungan internasional mengalami pengembangan yang sangat pesat, terutama di bagian benua Eropa pada masa perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Nah, teman-teman pasti bingung kan, apa sih perjanjian Westphalia itu? Baik, perjanjian Westphalia itu merupakan sebuah perjanjian untuk mengakhiri sebuah peperangan 30 tahun, di mana perjanjian Westphalia ini juga dianggap sebagai cikal bakal dimulainya zaman negara modern. Baik, di mana perjanjian Westphalia ini memutuskan untuk memisahkan gereja dari segi politik dan juga memberikan hak bagi negara bangsa atau nation states untuk menjalankan kedaulatan pada batas teritorial tertentu. Namun demikian, di daerah di mana asal studi hubungan internasional ini berdiri, yaitu Britania Raya, hingga tahun 1900, kajian tentang hubungan antar negara berdaulat menjadi sub-kajian dari ilmu sosial yang lebih tua, yakni ilmu hukum dan juga ilmu filsafat. Baik, akan kita ulas sekarang ilmu hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional bermula pada saat Perang Dunia Pertama, di mana Perang Dunia Pertama merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang sangat menimbulkan banyak kerugian bagi negara-negara yang diserang, yang mana perang tersebut telah merugikan banyak sekali masyarakat karena banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dan penderitaan terus-menerus yang dialami oleh masyarakat, dan juga akan mengakibatkan kehancuran bagi suatu negara. Sehingga dari situlah muncul berbagai argumen, tanggapan teori, dan juga gagasan yang mengatakan bahwa sangat diperlukannya adanya perdamaian antara negara satu dengan negara yang lain melalui hubungan internasional. Nah, pada saat peperangan ini, pada saat Perang Dunia I, terdapat dua tokoh yang sangat terkenal, yaitu Sir Alfred Simon dan juga Philip Nulbaker, di mana dua tokoh terkenal ini memiliki sebuah konsep baru untuk menggantikan konsep political power, yang mana dikenal dengan konsep collective security, di mana konsep collective security ini muncul bersama dengan sebuah konsep yang disebut balance of power. Nah, pasti teman-teman bertanya kan, apa sih political power ini? Nah, konsep political power ini adalah sebuah konsep yang diusung sebelum Perang Dunia I berlangsung untuk mencegah Perang Dunia I terjadi. Namun pada faktanya, pecahnya Perang Dunia I juga dianggap sebagai kegagalan dari konsep political power. Nah, dari maka itu, dengan muncul konsep baru yang diusung oleh Sir Alfred Simon dan juga Philip Nulbaker, yaitu collective security dengan di dalamnya balance of power. Maka dari itu konsep political power diganti dengan collective security,
atau balance of power, atau bahasa Indonesianya adalah perimbangan kekuatan antar negara. Nah, baik. Sekarang kita harus tahu kapan sih Perang Dunia I itu berlangsung. Nah, Perang Dunia I ini berlangsung pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Nah, setelah Perang Dunia I ini berlangsung, hubungan internasional dianggap sebagai ilmu yang penting. Kenapa? Karena balik dari argumen saya di awal, di mana pada saat Perang Dunia I muncul berbagai argumen juga tanggapan teori yang dimana mengatakan bahwa diperlukan adanya perdamaian antara negara satu dengan negara yang lain melalui hubungan internasional. Dari maka itu, akhirnya pada tahun 1919, ilmu hubungan internasional diakui secara formal. Dan juga, pengakuan formal ini ditandai dengan didirikannya Departemen Hubungan Internasional di University Walsh, Aberystwyth, Inggris. Nah, bidang kajian ilmu itu beragam, berasal dari ilmu sosial yang mencakupi ilmu hukum, ilmu filsafat, ekonomi politik, dan juga sejarah diplomatik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian tadi terdapat salah kata atau salah penafsiran. Sekali lagi, saya Kendara Kapurta Hernanda. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan selamat siang.